Karena Israel tanpa dukungan Amerika Serikat nggak bisa melanjutkan perangnya. Nggak bisa melanjutkan perangnya. Dananya, senjatanya itu kan dari Amerika. Nah sekarang tinggal Trumpnya nih. Dia harus membuktikan bahwa dia memang betul-betul presiden yang kuat seperti yang dia klaim selama ini. Halo kaum intelektual sekalian. Wah, gila, 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 gila. Gila, 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 gila. Luar biasa pengamatan daripada pengamat abal-abal atau dosen Unpad bernama Bu Dina. Wow, wow, wow. Saya menyebutnya beliau ini pengamat abal-abal. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Dia mengatakan bahwa Israel itu tidak akan bisa berperang melawan Iran kalau tidak didukung oleh Amerika. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, dia mengatakan seperti itu, apakah ada datanya atau tidak? Nggak ada kan? Mana coba datanya? Data yang ilmiah. Jadi guys ya, kalau saya mengkritik pengamat abal-abal di Konoha itu, saya tidak mengkritik agamanya. Bukan. Yang saya kritik itu adalah masalah publik. Ya, saya tidak mengkritik agamanya. Jangan berpikir bahwa saya mengkritik agamanya. Jadi, kita bicara geopolitik itu, tinggalkan dulu agama ya. Jangan bawa agama dulu ya. Nah, kalau kita bawa agama, repot jadinya ya. Jadi, Bu Dina ini mengatakan bahwa Israel itu tidak akan bisa menyerang Iran kalau tidak dibantu oleh Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, mana datanya? Data yang ilmiah mana? Jadi, kalau saya mengkritik orang itu, saya punya data. Saya tidak hanya modal cuap-cuap gitu. Saya punya data guys. Menurut data dari Reuters, peringkat militer Israel itu lebih tinggi satu tingkat daripada Iran. Itu menurut data. Ya. Jadi bagaimana mungkin Iran itu tidak berdaya kalau tidak didukung oleh Amerika gitu ya. Sementara Amerika menurut catatan sejarah, Amerika sudah pernah perang melawan negara tetangganya seperti Mesir ya, negara liga-liga Arab gitu ya, Yordania, semuanya ya gitu ya. 6 negara kalau nggak salah, 6 lawan 1 pada saat perang Yom Kippur. Itu data ya, itu bukti sejarah. Kalau misalnya mengatakan oh itu cuma propaganda dari mana? Propaganda dari Hongkong gitu. Itu fakta sejarah. Jadi kalau bantah pakai data yang ilmiah gitu. Ya itu data guys ya. Jadi kita bicara by data. Israel itu sudah teruji. Ya, kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang ngata-ngatain saya buzzer Israel. Kamu tuh buzzer Israel. Gini guys ya. Kalau kita mengkritik Iran itu bukan otomatis kita buzzer Israel. Karena di Israel juga ada umat muslim. Jadi kalau umat muslim yang di Israel itu mengkritik Iran, apakah mereka membenci Iran? Enggak kan? Jadi ini analogi yang salah gitu ya. Ini logika yang sangat-sangat salah dari dulu gitu. Kita tuh selalu dibikin semacam citra gitu ya. Ya, oh kamu pro ini, kamu pro itu. Jadi kalau kita mengkritik Amerika, kita dianggap pro terhadap Iran gitu. Ya bisa aja kita mengkritik Amerika, kita tuh nggak pro sama Iran gitu. Jadi ini pemikiran yang sangat, mohon maaf ya, mau pemikiran yang sangat-sangat bodoh sekali gitu. Ya, kalau saya mengkritik Iran itu bukan berarti saya pro terhadap Amerika, pro terhadap Israel gitu. Enggak seperti itu, Bambang. Enggak seperti itu. Kita bicara by data. Ya, di Amerika ada kok umat muslim yang tidak setuju dengan Iran gitu, rejim Iran. Apakah mereka itu pembenci Syiah? Enggak juga. Ya, apakah mereka itu pembela Israel, pembela Amerika? Enggak juga. Jadi di Konoha itu kalau kita netral itu susah banget ya. Ya, saya mengkritik Bu Dina itu, maka saya akan dianggap mengkritik agamanya. Enggak ada urusan dengan agamanya. Yang saya kritik itu masalah publik. Dia mengatakan Israel itu tidak berdaya kalau tidak dibantu Amerika. Padahal pada waktu Yom Kippur itu nggak ada tuh ya bantuan daripada Amerika. Kalaupun ada, itu belakangan. Ya, bantuan itu datang ketika menurut data intelijen. Karena negara-negara Barat saat itu dibantu oleh Rusia. Ya, sehingga saat itu Amerika hampir ya perang dengan Rusia. Jadi itu berdasarkan data yang ilmiah, itu berdasarkan data dari Reuters ya. Ada sumbernya yang jelas gitu ya. Saya ngambil data dari Reuters. Jadi
Budinya ini dia nggak ngomong datanya dari mana gitu, sumbernya dari mana. Harusnya kan menurut sumber dari A, sumber dari B gitu. Kemudian alasan selanjutnya, Israel itu punya pertahanan yang sangat luar biasa. Kemudian ya punya nuklir ya. Israel itu punya nuklir, walaupun tidak diumumkan gitu. Jadi bukan malah mungkin ya negara yang punya nuklir bisa kalah dengan negara yang tidak punya nuklir. Ya. Kemudian peringkat militer Israel juga jauh lebih tinggi. Padahal penduduk Israel jauh lebih sedikit gitu. Dari segi teknologi, Israel itu lebih canggih teknologinya. Bahkan Amerika itu investasi di Israel itu karena apa? Karena faktor teknologi. Kemudian faktor diplomasi gitu. Boleh-boleh aja sebenarnya. Cuman ya Iran lebih merekrut Amerika, bukan merekrut, maksudnya mengajak Amerika gitu ya, mengajak bersekutu menyerang Iran itu supaya apa? Supaya cepat gitu ya. Kalau duel satu lawan satu Iran sama Israel itu ya Israel menang, walaupun menang tipis ya. Itu menurut keyakinan saya. Ya, boleh dong saya berkeyakinan. Ya, masa cuma Anda doang yang bisa berkeyakinan? Ya, boleh dong ya. Jadi apakah keyakinan saya itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan? Enggak ada yang dirugikan juga kan. Saya nggak ngajak yang untuk perang juga kan. Jadi itu guys ya. Bu Dina ini asal mangap. Ini pengamat abal-abal. Ya, dia mengatakan bahwa Israel itu tidak akan berdaya kalau tidak dibantu oleh Amerika. Waduh, wadidaw. Come on. Mari kita berpikir rasional. Mari kita bicara by data ya. Bangsa Israel itu adalah bangsa bertarung. Kenapa mereka bangsa bertarung? Apakah karena diberkati oleh Tuhan dari sudut pandang keyakinan? Ya boleh-boleh aja berpendapat seperti itu. Tapi saya yang dari sudut pandang yang ilmiah, yang bisa dipertanggungjawabkan gitu, yang bisa diuji gitu ya, yang rasional masuk akal gitu. Ya bukan dari keyakinan. Iran itu kan dari dulu kan mengalami tekanan ya. Mereka itu tidak aman ya, selalu dikucilkan sehingga mereka memutar otak gitu ya supaya survive gitu ya, supaya mereka itu dihormati gitu ya. Ya melakukan apa? Melakukan inovasi. Makanya teknologi Israel itu maju gitu. Jadi ya pernyataan daripada Bu Dina ini nggak berdasar. Bukan berarti saya pro terhadap Israel, bukan. Saya bicara by data. Ya ada 7 lapis pertahanan daripada Israel. Berlapis-lapis sebenarnya. Ya jadi bukan saya mengglorifikasi Israel, karena mereka belajar dari kesalahan mereka gitu ya. Dulu Israel itu bangsa yang kalah gitu ya. Berapa kali perang kalah mulu gitu ya. Ada sejarahnya itu di Perjanjian Lama. Makanya harus baca kitab suci ya, Perjanjian Lama. Berapa kali kerang kalah terus gitu ya. Mereka jarang menang ya. Dari situ mereka belajar gitu. Kenapa mereka kalah ya, mereka introspeksi diri ya. Kemudian ya selain itu pengamat abal-abal di Konoha itu ya sepertinya ya menurut keyakinan saya, menurut dugaan saya, ini hanya pengamat abal-abal di Konoha ya, enggak semuanya tapi ya disclaimer ya, karena warga Konoha itu ya sorry bukan karena orang Indonesia itu anti kritik ya, sering sekali kita kritik maka mereka akan kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Jadi guys ya, kalau saya perhatikan pengamat di Konoha itu tugasnya cuma dua ya, dipanggil ngata-ngatain Amerika dan ngata-ngatain Israel. Selesai. Ya. Mereka nggak bicara by data. Padahal dosen loh. Ya saya aja nggak mau murid dosen seperti ini. Nggak mau. Asal gitu, asal mangap gitu. Ngarang gitu. Nggak ada data yang ilmiah gitu. Mana datanya coba? Kan nggak ada data yang mengatakan bahwa Israel tidak dibantu oleh Amerika bisa kalah gitu. Padahal pada faktanya ya ini jarang dibongkar ya. Sebenarnya yang paling berperan penting dalam perang Timur Tengah ini ya Israel, yang paling banyak menewaskan itu ya Israel. Ya menggunakan pesawat siapa? Pesawat Israel kan. Pesawat tempur siapa ketika memborbardir Ayatollah Ali Khamenei? Ya pesawat Israel. Itu artinya Amerika itu hanya membackup aja ya. Memberikan bantuan intelijen, ya, kemudian teknologi gitu. Yang turun langsung ke lapangan itu kebanyakan Israel. Kecuali blokade ya. Kalau blokade memang mereka total ya, Amerika itu total. Kalau
dari sudut pandang ekonomi Amerika itu total. Ya, jadi Israel itu pengennya sebenarnya melakukan invasi darat ke Iran. Cuman nggak disetujui oleh Donald Trump. Ya sah-sah aja gitu ya. Iran kan nggak memaksakan diri. Israel kan nggak memaksakan diri gitu ya. Nah, jadi pengalaman yang ada di Konoha itu harus netral, jangan jomplang gitu ya. Kalau enggak, Anda akan dipermalukan gitu. Karena orang zaman sekarang sudah melek ya. Kita sudah punya segalanya. Jadi jangan berpikir bahwa dosen itu pasti benar, enggak. Ya berkali-kali saya mengatakan ya universitas di Konoha itu setara dengan sekolah SMP di negara maju. Jadi mahasiswa-mahasiswa di Konoha itu ya setara dengan SMP. Gurunya ya guru SMP. Bayangkan guru SMP bicara tentang geopolitik. Ya, saya tidak merendahkan guru SMP-nya, tapi ya mereka kekurangan gitu ya. Walaupun jurusan HI, ya jurusan HI itu apa sih yang dibahas? Yang dibahas itu, ya saya dulu pernah belajar HI juga gitu, berapa SKS itu dulu ya. Dari dosen saya. 2 atau 1 SKS itu. Ya, yang dipelajari tentang apa? Ya hubungan internasional zaman dulu gitu ya. Itu kisah-kisah zaman dulu gitu ya. Bukan kisah zaman sekarang ya. Ya, ilmu pengetahuan yang ada di kampus-kampus di Konoha itu kan sebenarnya sudah, ya mohon maaf ya, sudah usang gitu ya. Udah banyak yang usang gitu. Makanya pendidikan kita tertinggal 120 tahun dari negara maju. Itu menurut data. Saya tidak asal mengap. Ada datanya, data yang ilmiah. Ya, itu dari Kompasiana. Kompasiana mengatakan, ya ini sumbernya dari Kompasiana ya. Jadi kalau mau marah, jangan marah ke saya, marah sama Kompasiana. Mengatakan bahwa pendidikan Konoha itu tertinggal 120 tahun dari negara maju. Itu artinya kita itu sudah ketinggalan banget. Dan dosen-dosen di Konoha itu makanya banyak yang seperti ini. Harusnya netral dong ya. Nggak boleh bawa-bawa agama. Kalau mau kritik-kritik semuanya. Kritik Amerika, kritik Iran, kritik Hezbollah, kritik Hamas, kritik Palestina. Kritik semuanya. Kritik Israel. Jadi jangan berpihak pada kelompok tertentu gitu ya. Jomplang sekali gitu ya. Ya, jadi saya nggak ada urusan dengan agamanya, tapi saya ngurus masalah publik dan geopolitik, itu yang saya kritik ya. Jadi saya mengkritik itu tidak hanya mengkritik, itu ada datanya, saya ngasih data juga gitu ya. Ya, jadi ya bagi yang nonton video ini please lah gitu ya, jangan asal ini ya, asal dapat informasi langsung iya kan, nggak boleh seperti itu ya, harus benar-benar netral. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video Anda yang menyimpulkan. Menurut keyakinan saya, pengamat-pengamat di Konoha itu mereka membenci Amerika, membenci Israel itu karena dipengaruhi oleh doktrin-doktrin masa kecil. Ya dari kecil mereka sudah didoktrin untuk membenci kaum tertentu, membenci Amerika, membenci Israel gitu ya, tanpa sebab gitu. Sehingga ketika mereka gede jadi dosen ya, jadi pengamat ya, jadi jurusan HI dan sebagainya, diundang TV ya kesempatan ngata-ngatain Amerika, ngata-ngatain Israel gitu. Ya dari dulu warga Konoha itu kan ngata-ngatain Amerika, ngata-ngatain Israel ya. Mereka berdoa kehancuran Amerika, malah dolar yang makin perkasa gitu ya, rupiah yang anjlok. Jadi ya ini doktrin ya, it's all about religion ya. Ini ada hubungan dengan agama ya. Ya kalau Iran itu mayoritas beragama Buddha, kita tidak akan bela Iran, nggak mungkin ya. Itu udah nggak masuk akal, ya. Itu nggak rasional. Ya justru karena kita seiman, seagama gitu ya. Ya ini ada hubungan dengan agama. Ya suka nggak suka ya seperti itu. Ini namanya bias dalam beragama. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya akan berpihak pada siapapun di sini. Ya mohon maaf bagi pendukung Budina. Saya mengkritik Budina itu berdasarkan data yang ilmiah, bukan asal-asalan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya kaum intelektual, salam rasional.